Bapa. Kami datang membawa hati kami, Yesus. Dia belum the light, dia merada, kami datang membawa hati kami, membawa sembah kami, Bapa. Padamu, Bapa, Yesus, kami ingin menikmati hadirat-Mu pagi ini, Bapa. Oh Yesus, Engkau Allah yang besar, Engkau Allah yang hebat, Bapa. Yesus, Engkau maha besar, Engkau maha kuasa. Iman kami hanya ada di dalam-Mu ya Yesus. Terima kasih buat pagi hari ini yang luar biasa Bapa. Kami boleh ada pagi hari ini, semua karena anugerah-Mu. Kami hanya ingin menyembah-Mu Tuhan, ingin menikmati hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu yang begitu besar. Terima kasih Bapa. Segala hormat dan puji kami hanya bagi-Mu. Amin. Yes. Mari kita berikan pujian kita bagi Tuhan kita Allah Maha Besar. Yes Lord. Tuhanku Maha Besar, Raja segala raja. Amin. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup
serukan namanya, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Kan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya. Yang luar biasa, perkasa mulia, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. One more time. Yesus nama di atas segala nama. Wow, yes Lord. Yesus nama di atas segala nama. Yes Lord. Kami diberkati Bapa. Haleluya. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku
bisa dunia berikan. Kini kau pegang hidupku dan kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Yesus Tuhan. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Engkau setia. Kini Kau pegang hidupku Tuhan. Slow. Kini Kau pegang hidupku dan Kau hapus kesalahanku. Harganya pengorbanan yang memberikan keselamatan. Kau hadir di setiap langkahku. Ku aman di dalam hadirat-Mu. Buktikan Kau setia. Yes, Lord. Kan ku angkat tinggi tanganku, tandaku berserah kepadamu. Selamanya Kau setia. Oh, Your presence, God. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never forsake me. Oh, Your presence never leaves me, and You'll never
Engkau bangkit, Shalakineladanak, dia belum Shaladane lebedene. Bapa Engkau bangkit, Bapa Engkau hidup, Shekinah di rabad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 a, leshinah. Oh Father, my soul surrender to you, oh God, Lord. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. Hope and anchor, I trust in. So my soul surrender, Lord. So my soul surrender to my faithful God, my faithful. You're my hope, oh God. You're my hope and anchor. I trust in. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in. So my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. So my soul, Lord, so my soul surrenders to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust. One more time. So my soul surrender, Lord. Yes, so my soul surrender to my faithful God, my faithful God. You're my hope and anchor. I trust in you. I trust in you. Yes, Lord. I trust in you, God. Yes, Lord. We surrender to you, oh God. Kami berserah kepadamu, Tuhan. Sepenuh hati kami berserah kepadamu. We surrender to you, oh God. Thank you, Father. You are faithful. Engkau setia, Bapa. Selalu setia. Engkau Allah yang setia. Selalu setia kepada kami, Tuhan Yesus. Engkaulah pengharapan kami, Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus buat setiap apa yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami.
Semua luar biasa Tuhan. Dan kami bersyukur buat setiap kejadian yang ada dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan damai sejahtera-Mu menyertai kami. Roh Kudus-Mu Tuhan ada dalam hati setiap kami. Menyertai setiap kami Bapa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Ini yang dapat kami berikan Tuhan. Engkau kuduskan, Engkau berkati Bapa. Dan terima kasih Tuhan buat firman yang akan kami dengar. Kami percaya Tuhan akan bertumbuh di dalam hidup kami. Membawa pembaharuan yang baru bagi kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya. Amin. Diucapkan terima kasih untuk setiap persembahan dan persepuluhan yang telah diberikan. Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Jemaat dapat mengupdate kegiatan HCC melalui YouTube, Facebook, dan Instagram. Mari bersama menyembah dan berdoa dalam Misbah Pagi pukul 6-7 pagi setiap Senin sampai Kamis melalui aplikasi Zoom. Mari kita bersama-sama merasakan lawatan hati Tuhan. GC Online minggu ini akan tetap berjalan melalui aplikasi Zoom. Mari kita saling terkoneksi dan saling menguatkan. Stay home, stay safe, and stay connected. Hai guys, yuk join di Emerald Service setiap hari Jumat pukul 18.30 malam melalui aplikasi Zoom. See you guys! Online service hari Minggu 11 April 2021 pukul 10 pagi akan dilayani oleh Salam teman-teman, ibadah Cemi jam 4 sore ya via Zoom. Berikut adalah infonya. Sampai jumpa ibadah nanti. God bless you all. Demikian HCC News untuk pekan ini. Saya Viola pamit undur diri dan mari kita bersama menyiapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Puji Tuhan, selamat pagi jemaat yang saya kasih di dalam Tuhan. Hari ini adalah minggu yang pertama di bulan April, tetapi kita tidak akan mengadakan perjamuan kudus untuk hari ini karena sudah kita lakukan pada hari Jumat yang lalu. Saya mengucapkan selamat Paskah buat setiap kita, saudaraku yang mengikuti ibadah pada hari ini. Ya, kita bersyukur oleh karena Tuhan sudah bangkit, ya. Walaupun kita rayakan secara online, tapi saya percaya tidak mengurangi maknanya. Mari sebelum kita mendengar firman Tuhan, sama-sama kita berdoa. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk pengorbanan Kristus yang sudah Engkau kerjakan bagi kami. Terima kasih untuk setiap kebaikan-Mu, terima kasih untuk setiap anugerah yang Tuhan sudah berikan untuk kami Tuhan. Biarlah kami memaknai kebangkitan-Mu Tuhan lewat firman-Mu pada hari ini, supaya kami mengerti
mengapa Tuhan bangkit dan mengapa Tuhan hidup. Terpujilah namamu Tuhan, urapi hambamu supaya apa yang hamba sampaikan menjadi berkat dan kami semua yang mendengarkannya kami juga mendapatkan rema dari firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Ya Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita akan bicara tentang Paskah. Sebenarnya bukanlah bicara tentang penebusannya saja saudaraku. Ya bicara tentang Paskah bukan saja bicara tentang pengorbanan, ya atau bicara tentang kesalehan hidup seorang manusia, ya atau cara matinya Tuhan yang unik saudara, atau mungkin cara dia dikuburkan. Tetapi saya beri judul pada hari ini tentang alive, ya tentang kehidupan. Kenapa? Karena menurut saya saudara, apa yang terjadi pada diri Yesus sebagai manusia itu juga dialami oleh tokoh-tokoh agama yang lain, oleh orang-orang saleh yang lain. Tetapi ada satu perbedaan, yaitu apa? Tidak ada nabi lain yang bangkit, kecuali Tuhan. Jadi kalau kita berkata, apa bedanya Pak? Apakah makna yang sebenarnya daripada Paskah? Makna yang paling luar biasa saudara dari Paskah itu bicara pada kebangkitan Tuhan. Karena ketika dia bangkit berarti dia hidup. Jadi Allah yang kita sembah selama ini itu adalah Allah yang hidup. Karena dia hidup, dia mendengarkan doa kita. Karena dia hidup, dia bisa menolong kita. Karena dia hidup, dia bisa menyertai kita. Karena dia hidup saudaraku, maka dia pun bisa menghidupkan kita. Nah Paulus mengatakan bagus sekali saudara, di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15, ayat 14 sampai dengan 19. Perhatikan sama-sama. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Lebih daripada itu, kami ternyata berdusta terhadap Allah. Karena tentang Dia kami katakan bahwa ia telah membangkitkan Kristus, padahal ia tidak membangkitkannya. Kalau andai kata benar bahwa orang mati tidak dibangkitkan, sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sia kepercayaan kamu. Dan kamu masih hidup dalam dosamu. Nah perhatikan. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jikalau hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Nah, Paulus mengungkapkan saudara, ya ada 6 konsekuensi jika Yesus tidak dibangkitkan. Dalam ayat ini dia berkata, ada 6 konsekuensi yang terjadi jika Kristus tidak dibangkitkan. Itu berarti Paskah kehilangan maknanya. Ya, dia berkata saudara bahwa kalau Kristus tidak dibangkitkan saudara, maka yang pertama pemberitaan akan Kristus tidak ada artinya. Tidak ada artinya penginjilan. Kenapa? Kita memberitakan orang yang mati. Tidak ada gunanya saudara, tidak ada kuasanya penginjilan itu. Karena kita memberitakan Kristus yang sama dengan orang lain yang mati tapi tidak bangkit. Ya, iman di dalam Kristus tidak ada gunanya. Ini kata Paulus. Dalam 1 Korintus 15 yang kita baca tadi saudara. Dia berkata imanmu sama Tuhan tidak ada gunanya. Pun kamu beriman kepada orang mati kok. Apa bedanya kamu beriman kepada patung? Patung kan itu merupakan gambaran tokoh yang pernah hidup. Nah kalau kamu sama hanya menyembah Tuhan yang mati, iman apa itu? Paulus berkata begitu saudara. Nah semua saksi dan pemerintah kebangkitan itu pendusta. Kalau kita berkata ada harapan loh, ya yang mati hari ini berbahagia karena ada kebangkitan. Bohong, kata Paulus. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, berita itu adalah berita bohong. Ya, tidak ada yang akan ditebus dari dosa. Kalau dia tidak hidup saudara, berarti maut berkuasa atas dia. Berarti kematiannya itu sia-sia. Karena toh dia takluk di bawah maut.
Tapi karena dia bangkit saudara, maka dikatakan apa? Dosa tidak berkuasa lagi atas dia. Demikian pula kita saudara. Pada saat kita percaya kepada Tuhan, dosa kita bisa diampuni. Ya. Nah, orang percaya pada zaman dulu semuanya binasa. Tidak ada penebusan. Kita tidak akan ketemu Daud di sorga. Kita tidak akan ketemu Paulus di sorga, saudaraku. Kenapa? Karena Alkitab mengatakan orang percaya pada zaman dulu semuanya pasti binasa. Karena mereka beriman kepada Allah yang mati. Dan dikatakan yang terakhir, kita ini orang-orang yang paling patut dikasihani, saudara. Yang paling patut dikasihani di dunia ini. Kenapa? Karena kita mempercayai apa? Mempercayai tentang Kristus yang mati. Jadi kalau Anda belajar saudara, makna Paskah yang sesungguhnya itu ada pada kebangkitan Tuhan. Ada pada kehidupan saudara. Karena dia hidup saudara, maka itu berarti kita melekat kepada Tuhan yang hidup. Kita melekat kepada Allah yang berkuasa. Kita melekat saudaraku kepada satu sumber, kepada pokok yang hidup. Sehingga kita sebagai ranting-rantingnya mendapatkan juga kehidupan. Saudara, ini sangat penting saudaraku. Ya, tapi saudara, sekalipun Kristus dibangkitkan, saya menemukan ada banyak orang yang tidak mengalami kuasa kebangkitan Tuhan. Mereka tetap dalam kegagalan mereka tetap dalam keadaan tidak berbuah, mereka tetap dalam kematian hubungan-hubungan mereka dalam pernikahan saudara. Saya sebut ini sebagai trauma kematian. Ya. Kenapa saya katakan ini sebagai trauma kematian saudara? Karena banyak orang tidak bisa beranjak dari kematian pada hari Jumat. Mereka masih merasakan bahwa Tuhan sudah mati. Tuhan tidak bisa menolong. Saya gagal, tidak mungkin bisa bangkit. Saya sakit, tidak mungkin bisa disembuhkan. Tidak ada harapan lagi. Kenapa? Yesus sudah mati, dia tidak berkuasa. Hanya sedikit orang yang berani beranjak dari kematian kepada kebangkitan Kristus, saudaraku. Nah, ini yang saya ingin kita sharingkan pada hari ini, saudara. Karena Paulus berkata bahwa Yesus sudah dibangkitkan. Kebangkitan Kristus mengerjakan banyak sekali perkara yang hebat, saudara. Nah, sayang sekali, saudara, kalau kita ini tidak bisa menikmati kebangkitan Kristus hanya karena kita masih trauma pada kematian yang kita alami. Kita trauma pada kegagalan kita, saudara. Kita trauma pada apa? Sakit penyakit kita. Kita trauma pada apa? Pada penghakiman yang kita alami. Kita trauma pada masa lalu kita yang hancur. Kita trauma pada hubungan pernikahan kita yang rusak. Dan kita berkata, Tuhan, siapa yang bisa memulihkan pernikahan ini? Siapa yang bisa memulihkan hidupku? Siapa yang bisa mengangkat aku dari kegagalan? Saudara, jangan saudaraku. Kenapa saya bagikan ini kepada saudara? Karena saya menemukan saudara bahwa ada murid-murid Yesus juga yang tidak bisa move on dari Jumat kematian itu saudara menuju kepada hari ketiga, hari kebangkitan. Mereka masih ada di dalam kegagalannya. Mereka masih ada di dalam apa? Di dalam trauma kematian Kristus. Mereka begitu takut. Padahal Tuhan berkata, hei, aku sudah bangkit loh. Yesus tidak langsung naik ke sorga setelah kebangkitan. Dia ada di muka bumi ini 40 hari. Untuk apa? Supaya dia menguatkan orang-orang yang masih belum move on. Supaya dia datang kepada para murid-murid yang masih belum move on. Yang belum bisa berpindah. Dia ingin mengabarkan kepada mereka, hei, jangan tinggal dalam kematian. Hei, jangan tinggal dalam ketiadaan pengharapan. Hei, jangan tinggal dalam kegagalanmu. Aku sudah bangkit. Pengharapan yang baru aku berikan. Kebangkitan aku berikan. Pengharapan-pengharapan akan apa? Akan masa depan ada padaku. Itulah sebabnya saudara, dia tidak langsung naik ke sorga. Tapi dia menjumpai beberapa orang saudara. Dan kita akan menemukan pada hari ini bahwa memang benar saudara. Ada murid-murid yang benar-benar terpuruk. Dan mereka tidak bisa move on dalam apa? Dalam trauma kematian mereka saudaraku. Mereka begitu syok ketika mereka tahu Tuhan mereka mati. Dan mereka tetap tinggal di sana dalam kesedihan mereka, saudara, dalam trauma-trauma mereka.
Hari ini saudara, ketika Tuhan menjumpai, kita akan menemukan saudara, mengapa orang-orang tidak bisa menikmati kebangkitan Kristus. Mereka tidak bisa menikmati kuasa kebangkitan Kristus. Coba kita perhatikan satu-satu saudara. Yang pertama yang Tuhan jumpai, yang juga mewakili hidup kita ya pada masa kini saudara, adalah Maria. Beberapa penafsir berkata mungkin dia adalah Maria Magdalena. Ya. Juga mungkin dia adalah seorang wanita yang bersinah, yang ingin dilempar dengan batu. Ya, mungkin juga dia adalah wanita yang mengurapi Yesus dengan minyak narwastu, ya, atau juga dia adalah Maria, saudara dari Marta dan Lazarus. Ya, atau dia adalah Maria yang diusir 7 roh daripadanya, Saudara. Ya. Nah, Saudara perhatikan, Saudara. Ketika Tuhan bangkit, orang pertama yang dijumpai oleh Yesus itu adalah Maria. Ya, tapi ketika dia menjumpai Maria, saudara, Maria tidak mengenal dia. Kenapa dia menjumpai Maria? Karena Maria ini mewakili orang-orang pada masa itu dan juga pada masa sekarang, orang-orang yang sebenarnya tidak bisa merasakan kuasa kebangkitan Kristus. Kenapa saudara? Karena perasaan kita itulah yang seringkali menghambat. Coba baca baik-baik dalam Yohanes pasal 20 ayat 13 sampai dengan 16. Kata malaikat itu kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis?" Nah, perhatikan saudara ya. Jawab Maria kepada mereka, "Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan." Nah, alasan Maria menangis, saudara, itu menunjukkan bahwa dia menganggap Yesus masih berupa jasad. Dia menganggap Yesus belum bangkit. Ya, dia bahkan menganggap mayatnya dipindahkan orang. Oke, sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan melihat Yesus berdiri di situ. Perhatikan, tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Nah, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria, Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Kenapa dia tidak bisa tahu Yesus itu adalah dia? Kenapa dia tidak tahu, saudara? Apakah Tuhan berubah penampakan, berubah penampilan? Saya kira tidak, saudaraku. Tidak ada yang berubah dari Yesus sebenarnya. Tapi dia berkata, jangan-jangan kamu penunggu taman. Kenapa dia tidak bisa menemukan dan mengenal Yesus? Satu-satunya alasan yang saya dapatkan, saudara, adalah ketika malaikat menyapa dia dan berkata, "Ibu, mengapa engkau nangis?" Trauma kematian, saudara, seringkali menghantam perasaan kita. Itulah yang membuat seseorang tidak bisa move on. Karena perasaan mereka pada saat itulah yang memimpin mereka, bukan iman mereka. Anda tidak akan ketemu sama Tuhan yang bangkit. Tuhan yang bisa membangkitkan hidupmu. Tuhan yang bisa memulihkan hidupmu. Tuhan yang bisa memberikan harapan. Jikalau engkau terjebak pada kesedihan, ketakutan, kekhawatiran. Karena itu adalah perasaan. Maria tidak bisa mengenali Yesus. Karena pada saat itu dia sangat sedih. Mungkin hari ini engkau gagal, saudaraku. Tahun lalu hancur-hancuran dan hari ini belum pulih. Engkau tidak bisa melihat harapan dan engkau tawar hati. Hati yang tawar tidak akan bisa melihat bahwa ada Yesus yang sudah bangkit.
Mungkin engkau kehilangan orang yang kau kasihi di tahun yang lalu. Saya baca data saudara, ada banyak ribuan orang yang meninggal saudara. Dan bukan hanya data, mendengar sahabat-sahabat. Orang yang saya kenal saudara, bahkan dulu itu ketika saya masih youth, masih pemuda, dia masih remaja saudara. Itu sudah pergi duluan. Saya dapat dari grup teman-teman SMP, satu-satu pada pergi kena COVID. Saya yakin saudara, kita juga mungkin pernah mengalami hal yang sama. Orang yang kita sayang pergi, meninggal. Nangis, sedih, tidak tahu ini esok mau ngapain. Hati-hati. Hati-hati saudara, itu trauma kematian. Itu yang terjadi pada hari Jumat. Harapan mereka diambil. Yesus yang mereka kagumi tiba-tiba disalib. Hanya bisa lihat dengan mata, nggak bisa nolong. Sehingga sedih saudara, kesedihan apalagi apa. Maria itu datang ke kubur untuk merempah-rempahi mayat Yesus. Belum sempat dirempah-rempah. Sekarang hilang saudara. Ketika perasaanmu memimpin, engkau tidak akan melihat Yesus yang bangkit. Kau tidak akan melihat kuasa yang besar yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kenapa saudara? Makanya saudara, kekhawatiran, ketakutan tidak pernah bisa berjalan berdampingan dengan iman. Petrus pernah berjalan di atas air. Tapi ketika angin bertiup, takutlah dia. Ketika dia takut, di saat yang sama, diganti dengan apa? Menggantikan imannya dan dia tenggelam. Maria sekalipun dia dekat sama Tuhan. Ya Maria saudara sekalipun dia mengenal Yesus. Bahkan dia mengasihi Tuhan. Tapi perasaannya saudara, kesedihannya telah menutup mata rohaninya untuk melihat pertolongan Tuhan. Anda bisa nangis tidak apa-apa, Anda bisa sedih tidak apa-apa, Anda bisa mengurung diri di kamar merenungkannya. Tapi jangan berlarut-larut. Karena kalau berlarut-larut saudara, Anda akan mandul secara produktivitas. Engkau tidak akan bisa mengerjakan apapun. Kegagalan akan mengambil alih hidupmu. Dan iblis akan tepuk tangan. Apa yang dia ambil berhasil merusak imanmu. Apa yang dia rusak berhasil menghancurkan pengharapanmu. Itulah yang Yesus mau katakan saudara. Kenapa dia tidak naik ke sorga? Dia yang bangkit memperkenalkan dirinya. Supaya orang-orang yang terjebak dalam trauma-trauma kematiannya, itu bisa bangkit kembali dan pulih secara iman saudaraku. Perasaan kita itu sangat berbahaya saudara. Saya sudah menemukan orang-orang yang kepahitan. Orang-orang yang benci sama papanya. Sama siapa? Sama orang tuanya. Orang-orang yang benci kepada suaminya. Orang-orang yang benci kepada siapa? Kepada pasangan hidupnya. Yang kecewa karena sahabatnya mengkhianati dia, saudara. Yang kecewa karena orang yang dia percayai bawa lari uangnya semua. Saudara, ketika kebencian menguasai hati saudara, engkau tidak akan pernah melihat kasih Tuhan yang besar. Bahkan setiap khotbah-khotbah yang selalu mencoba untuk menyadarkan saudara, akan Anda reject. Akan Anda tolak. Kenapa saudara? Karena hatimu dikuasai oleh perasaan kebencian. Pada waktu itu saudara, perasaanmu yang memimpin engkau, bukan imanmu. Dan itulah yang menjadi masalah saudaraku. Itulah yang menjadi masalah. Maria mewakili orang-orang seperti kita. Yang pernah mengalami kegagalan. Yang pernah mengalami masa sulit. Yang pernah kehilangan. Yang pernah hancur saudara. Bahkan hari ini masih terpuruk. Tapi maukah hari ini di masa ini saudara. Di Paskah hari ini. Kita berkata aku mau move on. Aku tidak mau dikuasai oleh perasaan. Aku tidak ingin membiarkan perasaanku, kebencian, kemarahan, ketakutan, kebimbangan, tawar hati yang memimpin hidupku. Tapi aku ingin dipimpin oleh iman kepada Yesus yang bangkit. Amin saudaraku. Supaya apa? Anda melihat kehidupan. Kalau saudara baca di Alkitab saudara, ada dua tokoh
sentral dalam murid Yesus ya, dalam beberapa cerita. Yang pertama adalah Yudas Iskariot yang mengkhianati Yesus, yang kedua adalah Petrus. Mereka ini adalah dua orang yang mirip-mirip lah saudara ya. Mirip-mirip kesalahannya. Ya mirip-mirip kesalahannya. Mereka berdua ini adalah orang yang pernah gagal dalam mengiring Yesus. Tetapi respon mereka berbeda. Ya, respon mereka berbeda saudara. Petrus saudara itu menyangkal Yesus. Diam-diam dia menyangkal Yesus. Karena dia takut. Ya, sementara Yudas, saudara, terang-terangan menjual Yesus dengan 30 keping perak. Tetapi respon mereka berbeda. Ketika mereka jatuh, ketika mereka gagal, saudara, dua-dua menyesal. Tapi satu dipimpin oleh rasa bersalahnya. Dia kaget ketika Yesus itu disalib. Padahal dealnya enggak begitu. Hanya diserahkan, dijual aja. Tidak ada pembunuhan. Tapi dia kaget, loh kok sampai dibunuh? Makanya dia balikin uang 30 keping. Tapi para imam enggak mau terima kan. Itu uang darah, hasil penjualan nyawa orang. Dia berkata, udah jangan diterima ini uang darah. Jadi saudara jangan menganggap bahwa uang dalam dosa saudara itu bisa Anda berikan dengan baik begitu saja tanpa rasa bersalah. Tidak bisa saudara ya, Anda harus kerja jujur. Nah saudara, dari rasa bersalah itu saudara, dia membiarkan dirinya dipimpin. Akhirnya apa? Berakhir di tiang gantungan. Dia gantung diri mati kan? Nah sementara Petrus saudara, dia menyesal. Sama perasaannya. Aduh, aku sudah diingatkan sama Tuhan. Kenapa ya kok bisa aku ini nyangkal Tuhan? Bahkan dia bersumpah, aku tidak kenal dia. Dia menyesal, saudara. Tapi ketika dia menyesal, dia membiarkan imannya yang memimpin dia. Dia pergi kepada komunitas DC-nya, kepada komselnya. Dia dikuatkan dan dia minta ampun, dia pulih. Berbeda sekali, saudaraku. Hari ini saudara, saya mau bilang sama saudara, satu penghalang yang pertama yang menghambat kita untuk melihat kuasa kebangkitan Kristus yang hebat itu adalah ketika Anda membiarkan perasaanmu yang memimpin hidupmu. Siapa yang tidak pernah gagal? Siapakah yang sempurna di antara kita? Siapakah yang tidak pernah mengalami masa sukar? Semua kita pernah. Tetapi adakah iman Tuhan dapatkan di masa-masa seperti itu, yang selalu berharap kepada Tuhan, yang tidak pernah putus-putusnya menyembah karena dia yakin bahwa Allahnya hidup dan mendengar doa-doanya. Amin saudara. Nah, yang kedua saudara, kepada siapa Tuhan jumpai setelah dia bangkit, yang sebenarnya mewakili kita, yang terjebak dalam trauma kematian. Yang kedua adalah Thomas. Ya, yang kedua adalah Thomas, saudara. Nah, waktu berita ini tersiar, Thomas itu tidak ada di situ. Yesus sudah bangkit loh. Tuhan sudah bangkit loh. Kita ketemu dia. Nah, Thomas tidak hadir waktu itu. Karena Thomas tidak hadir waktu itu, dia dengar kabar dari teman-temannya, dari para rasul. Thomas, kamu tahu enggak? Yesus sudah bangkit. Alah, kalian ini omong kosong. Kalau saya ini ya, tanganku ini tidak saya masukkan ke mana? Lambungnya yang lubang itu, saya enggak percaya. Saya enggak percaya. Karena dia yakin saudara, tidak ada kebangkitan orang mati. Loh, terus yang Yesus katakan, ya dia anggap hanya sebuah cerita. Nah, tipe siapa ini saudara? Thomas ini. Saya sebut tipe Thomas ini adalah tipe orang-orang yang berjalan dalam logika mereka. Kenapa saya bilang begitu? Mereka sulit sekali menerima Yesus yang bangkit. Karena mereka membiarkan logikanya yang memimpin mereka.
Coba Anda baca dalam Yohanes pasal 20 ayat 24 sampai dengan 27. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu, yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama dengan mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, sebelum aku lihat. Sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Itulah orang logika. Saya enggak lihat, tidak masuk akal, jangan harap saya percaya. Ya, saya tidak lihat, saya tidak pegang, jangan harap saya percaya. Saya dengar aja, belum tentu saya percaya. Sampai saya sendiri yang mendengar suaranya, sampai saya sendiri yang bertemu dengan dia, sampai saya sendiri yang melihat dengan mata, baru saya percaya. Itu sangat-sangat logis. Sangat logis, saudara. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas ada di situ. Sementara pintu terkunci, Yesus datang, ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Kemudian ia berkata kepada Thomas, wah kaget saudara ya. Hai Thomas, taruh jarimu di sini. Lihat tanganku. Kok tahu ya Tuhan ya? Ayo tanganmu, masukkan di lambungku. Saudara, langsung Thomas sujud saudara. Kenapa Tuhan menjumpai Thomas? Seringkali saudara, di masa-masa trauma kematian, kegagalan, keterpurukan, kehancuran, kita pakai logika kita untuk melihat pertolongan. Itulah sebabnya kenapa Anda dan saya seringkali menggunakan kekuatan kita sendiri. Tidak bergantung kepada Tuhan. Karena logika kita yang memimpin kita. Benar Anda harus bekerja. Benar Anda harus bangkit. Benar Anda harus melakukan sesuatu. Tetapi di atas semua itu, andalkan Tuhan yang membuka pintu yang tertutup bagi hidupmu. Itu yang seringkali kita gagal. Kita menganggap kegagalan ini tidak mungkin bisa pulih. Hubungan pernikahan saya tidak mungkin lagi bisa dipulihkan. Iya, itu logikamu. Dia nggak mungkin berubah Pak. Itu logikamu. Usaha ini nggak mungkin lagi berdiri Pak. Itu logikamu. Ekonomiku nggak mungkin lagi bisa pulih. Itu logikamu. Ekonomiku hanya bisa lewat cara ini. Kesembuhanku hanya bisa lewat cara ini. Itu pikiranmu. Itu caramu. Makanya Anda tidak pernah melihat mujizat, engkau tidak pernah melihat kuasa kebangkitan. Karena engkau selalu mengizinkan pikiran logika masuk akalmu yang jalan. Padahal Tuhan tidak bisa diselami. Pekerjaannya sangat tinggi dan sangat dalam. Alkitab sendiri berkata, rencanamu saja dan jalan-jalanmu saja kayak bumi dan langit jauhnya. Bagaimana Anda bisa menyelami Tuhan? Kita suka pakai cara memasukkan kuasanya ke dalam keterbatasan kita. Itu yang dilakukan oleh Thomas. Mana ada sih orang yang bangkit itu? Tapi kan Tuhan sudah ngomong, aduh itu kan cuma omongan. Kan belum terbukti. Saudara, Anda dengar firman Tuhan tiap minggu. Anda baca Alkitab. Anda buka channel YouTube, dari YouTube ke YouTube. Selama engkau selalu pakai ini saudara, logikamu yang memimpin. Engkau tidak akan pernah melihat karunia-karunia berkat-berkat rohani di dalam setiap pesan-pesan Tuhan. Ada hal-hal yang terjadi. Kelahiran Yesus saja di luar nalar kita. Bagaimana Anda bisa mau belajar mempercayai Tuhan hanya dengan logika tok?
Logika harus kita pakai, tapi di samping itu saudara, ada kuasa adikodrati yang harus kita percayai. Thomas tidak. Mungkin Anda adalah orang yang seperti Thomas. Sehingga tahun demi tahun, pasca demi pasca yang berjalan, tidak ada sesuatu apapun saudara, yang bisa menolong kita, yang bisa membuat kita sadar dan mengerti. Ya saudara, jadi kalau sama begini saudara ya, Anda baca Alkitab nih, baca Alkitab. Kalau pakai logika, kita akan ketemu sama logos. Logos itu apa Pak? Tulisan-tulisan manusia. Tulisannya Salomo, tulisannya Daud, tulisannya Musa, sejarahnya bangsa Israel, ya sejarahnya para tokoh Alkitab. Anda akan ketemu dengan itu, informasi dan pengetahuan. Tapi kalau saudara baca Alkitab dengan hati yang terbuka, percaya kepada firman, Anda akan berjumpa dengan rema. Apa itu rema Pak? Firman Tuhan sendiri bicara khusus kepada saudara, itu rema. Jadi waktu Anda baca tentang kisahnya Yosua, tiba-tiba Roh Kudus mewahyukan sesuatu kepada saudara. Seperti aku menyertai Yosua. Hari ini pekerjaanmu pun akan aku sertai. Tidak ada raksasa tembok-tembok besar yang bisa menghalangi engkau kalau aku telah memberikannya kepadamu. Itu rema. Banyak kali kita nggak dapat. Kita punya devotion nih saudara ya. Banyak itu yang nggak mengerti. Aku nggak mengerti ini. Ya di skip aja. Coba Anda belajar Tuhan. Maksudmu apa Tuhan ayat ini Tuhan? Percayai dulu saudara. Bukan karena kewajiban. Tapi karena engkau ingin bertumbuh. Engkau baca firman, hatimu terbuka. Nanti Roh Kudus bisa tegur saudara. Bisa berbicara kepada saudara. Ya, makanya saudara Paulus menulis bagus sekali di dalam 2 Korintus pasal yang ketiga. Ayat 2-3. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami. Ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup. Bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging. Yaitu di mana? Di dalam hati manusia. Jadi perhatikan saudara bahwa dia memberitakan Injil lewat pelayanan. Ya, dan pelayanan itu tertulisnya bukan lewat kertas, bukan juga lewat batu atau prasasti. Tapi lewat apa? Ditulis dalam hati manusia. Ketika firman disampaikan oleh seorang hamba Tuhan, jatuhnya di mana? Jatuhnya di pengetahuan saudara atau jatuhnya di hati saudara? Paulus berkata, pelayanan kami terukir dalam loh-loh hatimu. Itu rema saudara. Kadang tidak bisa dinalar, kadang tidak bisa dipikir. Tapi kalau engkau belajar percaya saudara, maka saudara akan melihat hal-hal yang besar dan Anda akan berjumpa dengan kebangkitan Kristus. Aneh kan saudara? Maria ketemu Yesus tidak kenal. Thomas dengar sesuatu tentang Yesus tidak percaya. Kenapa? Karena Maria dipimpin oleh perasaannya. Thomas dipimpin oleh otaknya, kepintarannya. Mereka tidak ketemu Tuhan. Hari ini mungkin Anda adalah orang yang dipimpin oleh perasaanmu. Ayo kita kembali bertobat saudaraku. Hari ini mungkin Anda adalah orang pintar yang pakai logika semua, analisa Anda jalan semua hebat, tapi mengapa Anda terpuruk? Karena Tuhan ingin menjelaskan kepada saudara lewat peristiwa bahwa Tuhan tidak bisa dinalar. Tuhan ingin buka hati saudara. Supaya engkau sadar, mengerti bahwa kuasa Tuhan itu jauh lebih besar dari otak saudara. Jalan-jalannya jauh lebih tinggi daripada pengetahuan saudara.
Kekuatan dan kuasanya jauh lebih hebat daripada kekuatanmu. Kamu kan sudah coba, tidak berhasil, belajarlah membiarkan imanmu yang memimpin engkau. Dan orang ketiga yang dijumpai oleh siapa? Oleh Yesus. Itu adalah Petrus. Ya, Petrus ini setelah dia melihat Yesus mati, dia terlunta-lunta, saudara. Dia pemimpin, tapi ditanya sama teman-temannya, kamu mau kemana? Gak tahu Tuhan sudah mati kayak gini. Nah makanya kenapa Tuhan ketemu sama dia. Nah kalau Anda lihat saudara, apa yang menawan Petrus? Kalau Maria ditawan oleh perasaannya, kalau Thomas ditawan oleh logikanya, Petrus ditawan oleh apa? Petrus itu saudara ditawan oleh kenyataan hidupnya. Apa Pak kenyataannya? Kenyataan bahwa Yesus sudah mati. Kenyataan bahwa memang tidak ada lagi orang atau gurunya yang sudah dia hormati dan dia teladani selama ini. Panggilan penjala manusia ikut hilang sama-sama dengan Yesus. Makanya coba Anda baca dalam Yohanes pasal 21. Ketika Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon, Petrus, ya, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang muridnya yang lain. Nah, kata Simon Petrus kepada mereka, jadi di pinggir pantai ini semua pada ngumpul. Orang tanya, Petrus gimana nih? Nah, Simon ngomong, saya mau nangkap ikan. Nah, ini namanya saudara, orang yang sudah hopeless. Sudah jalan segitu jauh, 3,5 tahun ikut Yesus jadi penjala manusia. Tapi karena kematian Kristus, balik lagi pada hidup lama. Ini kenyataan saudara. Sudah coba berusaha, gagal terus. Udahlah, susah. Udah coba lakukan segala sesuatu untuk berubah. Tetap tidak berubah-berubah, udahlah. Udah coba jadi orang Kristen taat, terus gagal, udahlah. Sama aja. Mau ke gereja, tidak ke gereja, mau berdoa, tidak berdoa, sama aja. Mau sungguh-sungguh sama Tuhan ada masalah, tidak sungguh-sungguh sama Tuhan Anda ada masalah, lebih enak tidak sungguh-sungguh, bisa pakai jalan lain untuk solusinya, sama aja. Melayani sungguh-sungguh ada gesekan di pelayanan, kemudian berkata sama aja semua orang Kristen, udah balik aja. Itu Petrus. Dia nggak melihat kuasa Tuhan yang bangkit. Dia tidak melihat faedah dari melayani Tuhan. Karena pada saat itu saudara, dia melihat dengan matanya dan membiarkan kenyataan-kenyataan yang ada memimpin dia dan bukan imannya yang bisa melihat lebih dari yang dia hadapi. Makanya dia bilang apa? Aku mau nangkap ikan aja. Kata mereka kepadanya, kami juga pergi. Ini saudara, racun, dikasih racun ya udah kumpul sama-sama, ya saling meracuni, ikutlah saudara. Mereka berangkat naik perahu, malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Sekali lagi terjadi, Yesus di sana, Maria tidak tahu. Yesus sudah datang, Thomas tidak percaya. Yesus berdiri di pantai, murid-murid tidak tahu. Kenapa saudara? Karena memang pada waktu itu mereka fokus pada kenyataan yang mereka hadapi. Kenyataan bisa buruk, tapi jangan biarkan itu memimpin hidupmu. Anda punya Tuhan, Anda punya Yesus yang bangkit, Anda punya kuasa Allah yang besar. Amin saudaraku. Jadi inilah yang selalu terjadi saudara. Ya rasa gagal, dan gagal. Anda menikah, waktu pacaran mau menikah punya fantasi yang tinggi. Luar biasa ya saudara, nanti kalau saya menikah dengan dia kita akan bahagia ini. Ketika dia menikah saudara, antara mimpi
keinginan, dan kenyataan itu beda jauh. Semakin jauh mimpi dan kenyataan, semakin besar kecewa yang Anda alami. Semakin dekat mimpi dan kenyataan, semakin bahagialah Anda. Tapi kenyataannya dalam pernikahan yang Anda impikan tidak seperti yang Anda rasakan. Anda mau hidupmu dipimpin yang mana? Anda harus berkata, sekalipun kenyataannya seperti ini, tapi aku tetap percaya Yesus adalah Tuhan yang bisa menolong saya untuk bisa menikmati kebahagiaan. Karena kebahagiaanku bukan dari pasanganku, tapi kebahagiaanku berasal dari kasih Allah yang besar. Itu yang Anda harus alami, saudaraku. Jadi saudara, mari kita belajar lakukan hal ini, saudaraku. Mari kita mulai mengubah, saudara. Mengubah kenyataan-kenyataan kita menjadi kebenaran-kebenaran. Jangan seperti Maria, jangan seperti Thomas, jangan seperti Petrus. Tapi biarkanlah Anda dipimpin oleh iman, saudara. Biarkanlah hidupmu dipimpin oleh iman. Supaya sekalipun perasaanmu campur aduk, sekalipun tidak masuk akal, saudara. Sekalipun kenyataan yang kau lihat memang tidak ada jalan. Tapi imanmu selalu berharap kepada Tuhan yang hidup. Dan iman seperti itulah yang akan membawa Anda melewati musim demi musim dalam hidup saudara. Sehingga Paskah hari ini menjadi Paskah yang memberikan rema kekuatan dalam hidup saudara. Amin, saudaraku. Mari sama-sama datang kepada Tuhan. Kita berdoa, kita bersyukur kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudaraku, Yesus sudah mati untuk kita. Dan dia sudah bangkit. Dia tidak tinggal dalam kematian. Dan dia mau membawa kita keluar dari kematian hubungan, kematian rohani, kematian ekonomi kita, kematian pengharapan kita, kepada kebangkitan, kepada hidup yang penuh dengan pengharapan. Dia pernah mengalami yang sama, tapi dia tidak tinggal tetap dikubur, tapi dia bangkit. Mungkin Anda pernah mengalami yang sama. Anda ada di dalam kegelapan, Anda ada di dalam kekelaman, tapi jangan tinggal di sana. Karena Tuhanmu bangkit, Anda harus bangkit, bergerak maju, bergerak maju. Sekalipun keadaan belum membaik, bergerak maju dengan iman saudara. Karena iman bukan hanya bicara tentang mendapat, tapi iman juga bicara tentang bertahan. Sambil engkau berjalan maju, engkau ingat tentang kasih-Nya. Engkau ingat tentang kebaikan-Nya. Engkau ingat tentang apa yang pernah Dia lakukan dalam hidupmu. Dan engkau ingat akan panggilan-panggilan-Nya. Dan Dia berkata, anakku kembalilah. Karena aku menyediakan pengharapan yang utuh. Supaya engkau melihat kuasaku dan kasihku nyata dalam hidupmu. Ingat kasih-Nya. Ingat kebaikan-Nya. Dan anugerah-Nya selamatkanku. Sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita.
Besar kasih Allah pada kita. Sama-sama kita katakan sambil angkat tangan saudara. Ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Ku takkan lupa, ku takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah pada kita. Adakah engkau merasakan kasih-Nya ada dalam hidupmu? Sekalipun engkau ada dalam masa-masa kekelaman. Adakah engkau masih merasakan dan engkau ingat betapa dalam keadaan paling bawah sekalipun Dia tetap menyertai engkau hingga hari ini. Dia masih menunggu satu keputusan engkau ambil untuk bergerak maju, untuk bangkit. Bangkit dalam imanmu untuk percaya kepada Tuhan. Lebih dari apa yang kau rasakan. Lebih dari apa yang kau pikirkan. Lebih daripada kenyataan yang kau hadapi hari ini. Engkau harus percaya ada Tuhan yang lebih besar dari semuanya. Sampai kapan engkau mau sedih? Sampai kapan engkau mau tawar hati? Sampai kapan engkau mau benci, kecewa, pahit hati? Tinggalkan semua itu. Supaya engkau bisa kenal Yesus Tuhan. Bukankah Yesus ngalami yang sama? Dia kecewa, tapi dia tidak menjadi pahit. Berapa banyak saudara, berapa lama engkau mau tinggal terus dalam pikiranmu menganalisa Tuhan, mempelajari, menganalisa Dia. Tidak akan pernah terselami Tuhan itu. Tidak akan sampai otak kita untuk mempelajari Tuhan. Jalan aja, grace by grace. Jalan demi anugerah. Jangan terus pakai logika sampai engkau tidak percaya. Bahkan firman pun tidak engkau percayai. Belajar. Berserah sama Tuhan. Berserah bukan berarti bodoh. Tapi ada hal-hal yang tidak terpahami. Yang harus engkau katakan, Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa di dalam nama Yesus. Saudara yang hari ini engkau sedang terjebak dalam perasaanmu. Engkau terjebak dalam logikamu. Engkau terjebak dalam kenyataan hidup. Taruh tangan di hati saudara. Hamba berdoa di dalam nama Yesus. Jamah setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah hari Paskah hari ini kami bergerak maju.
berjalan dengan iman kami, membiarkan iman kami kepada Tuhan yang memimpin kami. Supaya kami melihat dan bertemu dengan kuasa Yesus yang bangkit itu. Urapi kami Tuhan, hamba berdoa di dalam nama Yesus. Supaya siang hari ini Engkau menjamah kami. Dan kami akan bergerak maju. Berjalan sesuai dengan tuntunan Roh-Mu. Dan kami akan melihat langkah demi langkah, step by step Tuhan, hari demi hari, musim demi musim, kami akan melihat kebaikan-Mu yang bertambah besar. Terpujilah nama-Mu, hamba lepaskan berkat anugerah kasih setia, damai sejahtera Tuhan, turunlah dalam setiap keluarga demi keluarga, pernikahan demi pernikahan, pekerjaan demi pekerjaan, pribadi lepas pribadi, supaya mulai hari ini sampai selama-lamanya, kasih setia Tuhan tetap kita rasakan sampai kita berjumpa dengan Dia. Demi nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, ialah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan saudaraku, Tuhan berkati kita. Ya, dan saya mengajak saudara untuk berdoa dalam mesbah pagi yang kita sudah adakan sejak dari minggu yang lalu saudara. Tanggal 29 sampai nanti tanggal 22 April. Ya, Tuhan Yesus memberkati kita.